Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita lanjutkan bab tentang zikril iman bi annal qur'ana kalamullah wa anna kalamullah laisa bimakhluqin. Bab wajib mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Wa man za'ama annal Qur'ana makhlukun faqad kafara. Dan barang siapa yang meyakini, yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Dan ini bab yang juga seperti ini yang tercantum dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri rahimallahu ta'ala. Kita baca lagi ucapan beliau. Qala Abu Bakar Muhammad ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimallah. Imam Al-Ajurri rahimallah berkata, i'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna qaulal muslimin alladzina lam tazigh qulubuhum anil haqqi wa wuffiqu lirrasyadi qadiman wa hadithan annal qur'ana kalamullah jalla thana'u laisa makhluqan. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semuanya, bahwasanya ucapan kaum muslimin yang hati mereka tidak berpaling dari kebenaran dan mereka diberikan taufik kepada jalan yang lurus sejak dulu sampai sekarang, ucapan mereka semuanya sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Li'anna Al-Quran min ilmillah, karena Al-Quran bagian dari ilmunya Allah. Wa ilmullah la yakunu makhlukan, dan ilmunya Allah bukan makhluk. Ta'ala Allah an dzalik, maha tinggi maha suci Allah dari diserupakan dengan makhluk. Dalla ala dzalik al-Qur'anu wa sunnatu wa qaulu sahabati wa qaulu a'immatil muslimin. Dalil tentang hal ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, ucapan para sahabat, ucapan imam-imam kaum muslimin. La yungkiru hada illa jahmiyun khabith, dan tidaklah yang mengingkari akidah yang satu ini kecuali pengikut kelompok Jahmiyah
yang khabith, yang jelek, wal jahmi indal ulama kafirun, dan pengikut kelompok Jahmiyah menurut para ulama Ahlussunnah adalah kafir. Ini sekali lagi ucapan Imam Al-Ajurri rahimahullah, dan ini ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ ada 3 ungkapan ya, sebagaimana dalam bab Al-Quran kalamullah. Kalamullah bukan makhluk, atau Al-Quran bukan makhluk. Dan yang ketiga, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini sekali lagi ijma' ulama Ahlussunnah. 3 ungkapan ini. Al-Quran kalamullah, Al-Quran bukan makhluk atau kalamullah bukan makhluk, dan yang mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir. 3 ungkapan ini adalah ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun dalil-dalil tentang hal ini, terutama Al-Quran kalamullah bukan makhluk, sudah kita sampaikan beberapa ayatnya, di antaranya surat At-Taubah, kemudian juga surat Al-Baqarah, kemudian juga surat Al-A'raf 158, dan ini sudah kita lewati. Sahih? Nah, demikian pula dengan firman Allah kepada Nabi Musa, "Innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami." Sesungguhnya aku memilihmu, wahai Nabi Musa, atas semua manusia dengan risalahku dan dengan firmanku. Dan Nabi Musa dikenal dengan istilah kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita sampaikan, Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat kalam, dan kalamullah itu dengan suara yang bisa didengar. Seperti dalam surat An-Nazi'at, Allah mengatakan, "Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa." Ingatlah ketika Allah, Rabbnya Musa, memanggil Nabi Musa. Namanya memanggil dengan apa? Suara. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi Musa ketika diajak bicara dengan Allah SWT, beliau mendengarkan suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sampaikan karena ada kelompok namanya Mu'tazilah. Mereka mengatakan sebetulnya maknanya itu Allah menciptakan kalam, kemudian Nabi Musa mendengarkan kalam tersebut. Alias apa? Kalamullah. Kalau seperti itu artinya apa? Makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keyakinan sesat kelompok Al-Mu'tazilah. Ahlussunnah menjawab tidak. Ini Allah yang mengatakan langsung, wa kallamallahu Musa taklima. Meskipun ini tidak langsung berkaitan dengan Al-Quran, namun intinya Ahlussunnah menetapkan kalamullah, dan di antara kalamullah adalah Al-Quranul Karim. Allah berbicara dengan Nabi Musa, berbicara dengan Jibril, berbicara dengan para malaikat, berbicara dengan penduduk surga. Itu semuanya kalamullah, bukan makhluk. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Kata Imam Al-Ajurri, "Faqad fassala bainahuma." Allah membedakan antara penciptaan dan perintahnya. Dan di antara perintah Allah adalah Al-Quran. Seperti nanti insya Allah akan disampaikan oleh Imam Sufyan bin Uyainah halaman 65. Ya, ada tafsir dari Sufyan bin Uyainah tentang ayat ini. Namun intinya tadi, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Allah membedakan antara penciptaan dan perintah. Dan di antara perintah Allah Al-Quran. Maka dari situ Ahlussunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Sama dengan juga firman Allah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal Al-Insan. Ar-Rahman, Allah yang mengajarkan Al-Quran, dan dia yang menciptakan manusia. Allah membedakan antara Al-Quran yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan, dengan Allah menciptakan manusia. Berarti Al-Quran bukan ciptaan Allah.
bukan makhluknya Allah, namun Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Kemudian ayat berikutnya surat An-Nahl ayat 40, Allah berfirman, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ucapan kami tentang sesuatu, apabila kami menghendaki sesuatu tersebut, kami mengatakan untuknya jadilah kun, maka jadilah dia. Apa pendalilan dari ayat ini tentang Al-Quran kalamullah? Kata Imam Al-Ajurri, falau kanat kun makhlukatan, seandainya kun yang merupakan kalamullah, ya, ketika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, cukup Allah mengucapkan apa? Kun. Kun itu bagian dari kalamullah. Ya. Kalau kun yang merupakan kalamullah itu makhluk, maka kata beliau, laftaqarat ila kun ukhra ghairu makhlukatin ila ma la nihayata lahu. Kalau kun itu kalamullah makhluk, maka apakah mungkin makhluk menciptakan makhluk? Ya, tidak mungkin. Ya. Kalau kun yang merupakan kalamullah dikatakan makhluk, maka kata beliau, yang diciptakan adalah makhluk, nanti terus makhluk terus. Ya, ini mala nihayata lahu. Ini menunjukkan kebatilan ungkapan akidah yang mengatakan Al-Quran yang merupakan kalamullah makhluk. Ya. Demikian pula firman Allah surat Al-Kahfi 109, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi. Katakan, wahai Nabi Muhammad, seandainya lautan itu sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, kalamullah, maka akan habis lautan tersebut sebelum habisnya kalam Allah, ya, kalimatu rabbi. Kata Imam Al-Ajurri, walau kana makhluqan lanafat, seandainya kalamullah itu makhluk, akan hilang, akan sirna, akan habis. Kullu syai'in halikun illa wajha, kullu man 'alaiha fan. Karena semua makhluk pasti akan apa? Habis, akan sirna, akan musnah, akan binasa. Namun kalamullah tidak akan pernah habis. Itu menunjukkan kalamullah bukan makhluk. Wa mislu hadza katsir, dan dalil-dalil tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk sangat amat banyak sekali. Kemudian ditambahkan lagi, waqala, Allah berfirman dalam surat Ali Imran 61, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, barang siapa yang mendebatmu setelah datangnya kepadamu minal ilmi, dari ilmu, yaitu Al-Quranul Karim. Allah menamakan Al-Quran dengan apa? Ilmunya. Maka Al-Quran bukan apa? Makhluk, karena ilmu Allah bukan apa? Makhluk. Ilmunya Allah adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah 145, wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi, seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu minal ilmi, yaitu Al-Quranul Karim. Allah katakan minal ilmi, bagian dari ilmunya Allah. Maka Al-Quran bukan makhluk, karena ilmunya Allah adalah sifat Allah. Wa ilmu Allah Al-Quran. Yang dimaksud dengan ilmunya Allah di situ adalah Al-Quranu Al-Karim. Jadi jelas dari dalil-dalil ini menunjukkan yang pertama tadi, Al-Quran kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Dan ulama juga tegas mengatakan harus komplit mengatakannya. Nggak cukup hanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Kenapa demikian? Karena munculnya kelompok yang mereka dinamakan Al-Waqifah. Kalau dalam kitab
Asy-Syariah ya, dan juga di sini diringkas bab setelah ini bab dzikrun nahyi an madzahibil waqifah. Bab larangan dari mengikuti madhabnya al-waqifah. Al-waqifah itu yang berhenti maksudnya. Apa maksudnya berhenti? Berhenti hanya mengatakan Al-Quran kalam Allah. Nggak berani mengatakan dia bukan makhluk. Ya, ini karena nanti arahnya kepada apa? Kelompok Jahmiyah juga. Mereka mengatakan setelah diserang, bantah habis-habisan oleh ulama Ahlussunnah, mereka mengatakan ya Al-Quran kalam Allah. Tapi wallahu a'lam makhluk atau bukan makhluk. Meskipun dalam hati mereka Al-Quran makhluk. Itu liciknya ahlu al-bidah. Mereka pintar bersilat lidah. Maka berhati-hatilah dari racun-racunnya mereka, meskipun mungkin dengan tutut kata yang lemah lembut namun isinya racun. Di sini juga demikian. Mereka mengikuti apa kata Ahlussunnah, Al-Quran kalam Allah. Cuma sampai di situ saja. Tidak mengatakan dia bukan makhluk. Paham? Makanya Ahlussunnah terus mendesak mereka untuk mengatakan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Dan yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini akan ada penjelasannya pada bab setelah ini. Sekarang kita baca lagi penjelasan dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Beliau berkata, qala Al-Ajurri, lam yazalillahu ta'ala aliman mutakalliman sami'an basiran bisifatihi qabla khalqil asya. Allah senantiasa maha mengetahui, maha berbicara, maha mendengar, maha melihat, dan Allah tersifati dengan sifat-sifat tersebut sebelum diciptakannya segala sesuatu. Artinya semua sifat Allah itu azaliyatun wa abadiyah, sudah ada sejak dahulu kala dan kekal abadi selama-lamanya. Karena ini juga berkaitan dengan nama Allah. Ada yang tahu yang berkaitan dengan sifat Allah itu azaliyatun, sudah ada sejak dahulu kala sebelum penciptaan makhluknya. Dan itu semuanya kekal abadi selama-lamanya. Karena di antara nama Allah apa? Ahsantum. Huwal awwalu wal akhiru. Rasul mentafsirkan sendiri apa arti al-awwal. Ini dalam surat Al-Hadid, kalau nggak salah yang ketiga, Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Rasul mentafsirkan sendiri dengan sabda beliau, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha pertama, tidak ada sesuatu sebelummu. Dan sifat Allah senantiasa apa? Melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau zatnya itu al-awwal, maka demikian pula dengan apa? Sifatnya. Dan Rasul mengatakan lagi, Allahumma antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, engkau yang maha terakhir, tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Artinya Allah maha kekal abadi, zatnya dan juga apa? Sifat-sifatnya. Di sini ditegaskan lagi oleh Imam Al-Ajurri, Allah ya dengan sifat-sifatnya tadi, sifat ilmu, sifat kalam, sifat as-sama, pendengaran, penglihatan, itu sudah ada sebelum adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan karena ada kelompok yang mengatakan di antaranya sifat kalam. Ya, di antara kelompok sesat, di antara Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah dulunya itu tidak tersifati dengan sifat kalam. Namun Allah menciptakan al-kalam. Berarti al-kalam itu dulunya apa? Tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Maka mereka pun mengatakan berarti Al-Quran itu apa? Makhluk. Paham? Itu salah satu wallahu alam penyebab atau kenapa Imam Al-Ajurri mengatakan seperti ini. Ya, karena kelompok Al-Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka mengatakan dulu Allah tidak tersifati dengan sifat al-kalam, ketika Allah mau berbicara baru Allah menciptakan al-kalam.
berarti kalamullah makhluk kata mereka, di antaranya Al-Quranul Karim. Sedangkan ahli sunnah mengatakan tidak. Sifat Allah itu sudah ada sejak dahulu kala, nggak ada yang baru. Ya, semua sifat Allah apa? Ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun akan ada juga perinciannya, sifat Allah ada dua macam, sifat dzatiyah dan sifat al-fi'liyah. Ya, di antaranya sifat apa? Az-dzatiyah, al-ilmu. Allah sudah tersifati dengan sifat ilmu sebelum adanya segala sesuatu. Sifat al-ulu, sifat ketinggian. Allah sudah apa? Tersifati dengan al-ulu sebelum adanya al-arsy. Ini jawaban bagi yang mengatakan kalau dikatakan Allah istiwa tinggi di atas arsy, lalu di mana Allah sebelum terciptanya arsy? Ahlussunnah mengatakan Allah tetap fil ulu, di atas. Karena apa? Allah berfirman wa huwal aliyyu al-azim. Sifat ulu itu sifat apa? Yang ada sejak dahulu kala sebelum ada makhluk. Ya. Adapun sifat istiwa, ini sifat apa? Istiwa di atas arsy, sifat fi'liyah, yaitu kapan Allah berkehendak tersifati dengannya, dia tersifati dengannya. Yaitu diantaranya tadi ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, summa stawa alal arsy. Ini sifat dzatiyah. Adapun sifat ulunya itu sendiri sudah ada sejak dahulu kala. Contoh lagi yang kita sampaikan kemarin, yang agak sedikit kita katakan agak mendalam pembahasannya, yaitu istilah apa? Coba lihat catatannya. Sifat kalam, qadimun naw haditsul ahad. Secara asal Allah sudah tersifati dengan sifat kalam sebelum adanya makhluk. Seperti dalam ungkapan beliau sini, mutakalliman. Allah berbicara sebelum adanya makhluk. Namun pembahasan kapan Allah berbicara ini berkaitan dengan apa? Kehendaknya. Kapan Allah berkehendak berbicara, dia berbicara. Adapun secara asal sifat kalam sudah ada sejak dahulu kala. Bukan sebagaimana kelompok ahli bid'ah yang mengatakan dulu Allah nggak tersifati dengan sifat kalam. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah baru menciptakan sifat apa? Kalam. Berarti kalam makhluk. Ini asal muasalnya apa? Akidah sesat mereka, Al-Quran makhluk. Paham Tom? Ya, dan sudah kita sampaikan dalam beberapa kajian, pembahasan masalah sifat kalam ini termasuk yang paling panjang dalam pembahasan akidah, terutama dalam bab ar-rudud, bantahan kepada ahli al-kalam. Dan itu salah satu sebab ya kenapa kok mereka dinamakan ahlul kalam, karena mereka sesat dalam masalah apa? Kalamullah. Ya, selain dari yang sudah kita sampaikan berulang kali, dinamakan ahlul kalam karena mereka menetapkan akidahnya berlandaskan logika, dan itu salah satu sumber kenapa mereka sesat dalam masalah fi kalamullah. Paham tuh? Nah, ini sekali lagi makna dari ucapan Imam Al-Juri, Allah senantiasa aliman mutakalliman sami'an basiran bisifatihi qabla khalqi al-asya. Ya. Man qala ghairu hada kafar. Barang siapa yang mengatakan selain ini maka dia kafir. Yaitu tadi, kalau ada yang mengatakan sifat Allah itu ada yang haditha yang baru. Ya seperti tadi, Allah sebetulnya nggak tersifati dengan sifat kalam. Namun apa? Allah menciptakan kalam kalau Allah berkehendak. Ini faqat kafara. Nah, wa sanadkur minas sunan wal athar wa qalil ulama alladzina la yustawhashu min dzikrihim ma idza sami'ahu man lau ilmun wa aqlun zadahu ilman wa fahman. Dan kata beliau, kami akan menyebutkan dari sunnah-sunnah Rasul, athar para sahabat, ucapan para ulama yang menyebutkan ya ucapan mereka itu tidak ada rasa fobi, alergi bagi orang yang masih punya ilmu dan akal, justru malah menambah keimanan. Nanti akan kita lewati ungkapan mereka yang jelas, keras, tegas. Ya, kalau orang yang mungkin awam atau mungkin yang jarang belajar akidah salaf, mungkin agak alergi.
Wah, ucapannya apa? Nggak lemah lembut. Ucapannya nggak halus, terlalu ekstrim, terlalu keras, radikal. Sedikit-sedikit apa? Kafir, faqad kafara. Ini sekali lagi karena apa? Kejahilan mereka. Ya. Seperti ya, orang yang mungkin jarang makan nasi, mandi kebuli, katanya apa? Hah? Iya, bukan nggak enak nasinya, namun apa? Tidak terbiasa dengan ini sekedar ya takribul faham saja. Ya, meskipun ini a'dham wa a'dham masalah akidah. Ya, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah hanya meneruskan saja tongkat estafet para ulama as-salaf. Kita nggak mengarang akidah baru, ucapan yang baru. Kata-kata tadi faqad kafara ini bukan kita. Ini sudah ada sejak ulama-ulama salaf, sejak zaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga diantaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nanti akan ada nukilan dari beliau yang mengatakan Al-Quran makhluk faqad kafara, maka dia kafir. Ya. Dan sudah kita sampaikan babut takfir Ahlussunnah pertengahan, tidak gegabah mengkafirkan dan juga tidak apa? Antipati. Tetapkan at-takfir, baik yang al-am atau yang muayyan, sesuai pada tempatnya. Kalau ada orang yang mengatakan gak ada orang muslim yang murtad, gak ada orang muslim yang kafir, maka dia mendustakan Al-Quran. Allah mengatakan wa kafaru ba'da islami, mereka kafir setelah keislaman mereka. Faqad kafartum ba'da imanikum. Dan dalam semua mazhab ulama masalah fikih dibahas bab ar-riddah, bab kemurtadan. Ada orang-orang yang dulunya muslim kemudian murtad. Kenapa? Karena dia jatuh ke dalam salah satu pembatal keislaman, entah dari keyakinan, ucapan ataupun perbuatan. Di antaranya kalau mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Meskipun sudah kita sampaikan ini takfirul am, takfir secara umum, takfir secara ucapan. Adapun takfir secara muayyan, individunya si B si C yang mengatakannya, stop dulu. Ini wewenang para ulama, wewenang para hakim di pengadilan syariat. Ya, nggak semudah yang dibayangkan masalah kafir mengkafirkan. Imam Ahmad contohnya, beliau menghadapi 3 khulafa yang mengkriminalisasi beliau dan juga yang lainnya dari para ulama Ahlussunnah, memenjarakan mereka, menyiksa mereka. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan 3 khulafa di zaman beliau yang mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan menyiksa yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau tidak mengkafirkan. Secara apa? Individu. Namun secara umum kaidahnya barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia apa? Kafir. Maka sekali lagi hati-hati dengan syubhat kelompok-kelompok liberal yang mereka menyudutkan dakwah Ahlussunnah dengan kata-kata takfiriyun, sedikit-sedikit mengkafirkan. Kalau memang itu mengkafirkannya secara umum dan itu sesuai dengan manhaj salaf dan itu sekedar meneruskan tongkat estafet ulama salaf, kenapa tidak? Ya, ini bukan radikal, ini bukan terlalu keras, bahkan ini yang sesuai dengan ajaran para salaf. Kalau sedikit-sedikit kafir dikatakan takfiriyun, ini Imam Syafi'i juga apa? Takfir, Imam Ahmad dan sebagainya. Cuma mereka memang itu loh, orang-orang yang mereka jauh dari kitab-kitab akidah para as-salaf. Ya, padahal ini sudah terang benderang. Kemudian kata beliau, adapun orang yang punya ilmu dan akal yang sehat, ketika membaca ucapan ulama-ulama salaf yang kelihatannya tadi keras, itu justru apa? Menambah ilmu dan pemahaman, menambah keyakinan. Semakin mantap dengan akidah salaf, bukan malah melempem. Naudzubillahi min dzalik. Wa idza sami'aha man fi qalbihi zaighun fa in aradallahu hidayata ila tariqil haqqi raja'an madhhabihi. Adapun ucapan-ucapan ulama salaf yang berkaitan dengan bab ini khususnya, kalau didengar oleh orang yang hatinya ada penyakit, ada syubhat, ada penyimpangan, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika Allah mengendaki hidayah baginya,
untuk mengikuti jalan kebenaran, maka mungkin orang itu akan bisa kembali kepada kebenaran, menjauh dari kesesatannya. Namun kemungkinan yang kedua, wa ilam yarji, kalau dia nggak mau kepada kebenaran padahal sudah tegak hujjah dibacakan ulama salaf, maka fal bala ali a'dham, maka bencananya lebih dahsyat lagi. Sebagaimana kata seorang penyair, jika engkau nggak tahu itu musibah, namun jika engkau tahu namun engkau tetap menyimpang, itu lebih dahsyat musibahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sekarang Imam Ibnu Al-Banna akan membawakan riwayat-riwayat, sebagiannya ada dalam kitab syariat, sebagian tidak ada. Dan ada yang dhaif, ada yang tidak dhaif, ya. Ini sudah kita sampaikan kenapa sebagian ulama salaf ketika misalnya dalam sebuah bab pembahasan akidah atau yang lainnya terkadang membawakan hadis yang dhaif. Yang pertama sudah kita sampaikan, secara asal mereka sudah punya yang sahih. Bahkan bukan hanya hadis, namun juga ayat seperti yang sudah kita baca. Sudah cukup sebetulnya satu ayat sebagai dalil Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Cukup sebetulnya. Namun ini sekedar menguatkan saja. Dan di antara penguatnya terkadang ini sekedar sampingan hadis-hadis yang sahih. Ini bedanya Ahlussunnah dengan Al-Bidah. Kalau Ahlul Bidah, mereka meskipun hadisnya dhaif satu-satunya, nggak ada yang sahih, mereka jadikan pegangan. Kalau Ahlussunnah tidak. Kalaupun disampaikan hadis yang dhaif, itu untuk sekedar sampingan saja. Yang utamanya yang sahih, bahkan ayat Al-Quran. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam bab ini. Nah, di antaranya wallahu alam, riwayat yang pertama ini, nomor 23, kita baca saja. Akhbarana, berkata al-muallif, akhbarana Hilal ibnu Muhammad ibnu Ja'far al-Haffar qala akhbarana ibnu Sawwaf qala haddatsani Abu Bakar Muhammad bin Ja'far ibnu Hubais al-Anmati qala haddatsani Ishaq bin Ali bin Muawiyah al-Anmati qala haddatsana Isa bin Musa al-Ansari qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsani Sufyan ats-Tsauri qala nafa'ani bi Ma'mar wa kuntu saghiran an Hilal al-Wazzan an Yazid ibni Hasan an ibni Abbas qala Rasulullah SAW. Ini mulai disebutkan hadisnya. Al-arsyu wal kursiyyu wa hamalatuhuma wa madunahuma minas samawati sab' ila tukhumil aradin as-sabi'ah as-sufla wal ma'il aswad wal rihil haffafa bihaitsu mantahat minal hudud al-mutanahiyah makhluqun. Ada hadis, sekali lagi, kalau antum baca footnote-nya, rawahu as-Suyuti fil la'ali al-masnu'ah. Ini sudah isyarat hadis ini tidak sahih. Karena dibawakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya yang judulnya Al-La'ali al-Masnu'ah. Ini ada sambungannya judulnya ini. Ada yang tahu judul lengkapnya? Ada yang tahu judulnya lengkap ini? Kalau dilengkapi baru tahu kalau ini hadisnya memang tidak sahih, karena dibawakan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya yang judulnya Al-La'ali al-Masnu'ah fil ahaditsil maudhu'ah. Ini kitab kumpulan hadis-hadis palsu. Paham? Jadi di sini salah satu isyarat hadis ini tidak sahih. Paham Tom? Seperti kalau Syekh Albani secara umum sampaikan Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits Dhaifah. Ini isyarat sebagai hadisnya ini salah satu isyaratnya, meskipun tidak secara mutlak ya. Dalam hadis al-arsy kursi dan yang memikulnya dan yang di bawahnya dari langit yang 7 atau 7 lapis langit sampai ke lapis bumi yang ke-7, dan adanya air yang hitam warihi al-hafafa sampai terakhir dari makhluk, itu semuanya makhluk kecuali Al-Quran, fa innahu kalamullah. Sekali lagi ini tidak sahih. Nah, lanjut yang berikutnya, ini dari sahabat Rasul. An Ibni Abbasin fi qaulillahi ta'ala Qur'anan Arabiyan ghaira dhi iwajin.
Quran dengan bahasa Arab ghaira dhi iwaj, tidak bengkok. Kata Abdullah bin Abbas arti ghaira dhi iwajin ay ghairu makhluk. Wasar Ahmad ibn Hanbal bihadal hadis. Imam Ahmad senang dengan riwayat dari Ibnu Abbas ini yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Cuma wallahu alam, kalau kita lihat dalam kitab syariah dengan pentahqiqnya, itu dikatakan tidak sahih juga riwayat ini. Wallahu alam. Sekali lagi, sekalipun ini tidak sahih, cukup ayat-ayat tadi. Ya, nanti juga ditambah ungkapan para ulama dan ini ijma. Ya, dan kita sudah pahami bersama dalil dalam Islam Al-Quran dan As-Sunnah dan juga apa? Ijma. Ya. Dan di antara dalilnya Al-Quran kalamullah bukan makhluk, ijma. Seperti yang dinukil oleh Imam Al-Ajuri di sini. Dan rata-rata dalam pembahasan akidah itu adalah ijma Ahlussunnah wal Jamaah. Seandainya tidak ada hadis yang sahih, sudah ada apa? Ijma'nya. Seandainya tidak ada ayatnya, sudah ada apa? Ijma'nya. Demikian pula riwayat berikutnya dari Umar bin Khattab wa an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala al-Qur'an kalamullah ta'ala fala tasifu ala araikum. Al-Quran adalah kalamullah, jangan kalian otak-atik dengan akal kalian. Ini juga kalau kita baca tahqiq ya kitab Asy-Syariah dikatakan oleh pentahqiqnya dhaif, tidak sahih. Wallahu taala alam. Kemudian riwayat berikutnya wa akhbarana Hilal ibnu Muhammad qala akhbarana ibnu As-Sawwaf qala wa qala li Abu Bakar Muhammad ibnu Ja'far al-Anmati ba'da an haddatsani bihi fima katabtu biyadi anhu akhrajahu min kitabi al-Waqidi an Abi Mikhnaf wa ghairihi min hamalati siyar an al-Hamdani syairu Ali alaihi salam. Ini ada riwayat dari seseorang yang dikatakan penyairnya Ali. Cuma di sini ada hal yang perlu ditanbih, diperingatkan. Ada kata-kata Ali alaihi salam. Yang dimaksud Ali di sini siapa? Ali? Ali siapa di sini? Ali bin Abi Thalib. Kalau kita ulama Ahlussunnah mengatakan Ali radhiyallahu taala anhu. Cuma ini ada kata-kata alaihi salam. Maka dalam footnote nomor 3 Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad memberikan peringatan tanbih. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi. Beliau Syekh Abdul Razak menukil ucapan Ibnu Katsir tentang catatan hitam atau merah enaknya. Nah, catatan merah bagi ungkapan alaihi salam. Kata Imam Ibnu Katsir, waqad ghalaba hadza fi ibarati katsirin minan nusakh lil kutub an yufrada aliyun radhiyallahu anhu bi an yuqal alaihi salam min duni sa'ir sahabah au karramallahu wajhah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, banyak dari ungkapan para penulis kitab-kitab para ulama, ini bukan dari ulamanya, namun dari para penulis atau mungkin pencetaknya, penerbitnya lah ya, yang menambahi kata-kata alaihi salam khusus untuk Ali bin Abi Thalib tanpa sahabat yang lain. Gak ada Abu Bakar alaihi salam atau dalam ungkapan lain Ali karramallahu wajhah. Gak ada Abu Bakar karramallahu wajhah. Ini pengkultusan terhadap siapa? Ali bin Abi Thalib. Sebagai ulama mengatakan ini termasuk kebiasaannya kelompok Syiah qatalahumullah yang mereka mengkultuskan Ali dengan istilah tadi Ali karramallahu wajhah, Ali alaihi salam. Kenapa kok enggak Abu Bakar karramallahu wajhah? Karramallahu wajhah itu artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Itu arti karramallahu wajah atau alaihi assalam, semoga keselamatan baginya. Kenapa kok hanya Ali yang dikhususkan dengan alaihi salam? Kenapa enggak Abu Bakar juga diberikan apa? Doa karramallahu wajhah. Kalau mereka mengatakan karena Ali itu tidak pernah wajahnya sujud kepada berhala.
Kata para ulama, Abu Bakar juga demikian. Tidak ada riwayat beliau sujud kepada berhala. Ayo, ngomong apa lagi? Namun itulah kelompok Syiah Rafidhah yang mereka mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, bahkan menuhankan Ali bin Abi Thalib. Maka kata beliau, wa hadza wa in kana makna sahihan, meskipun secara makna sahih doa yang baik, namun kata beliau, lakin yang bagi an yusawa baina sahaba fi dzalik. Namun selayaknya untuk disamaratakan dengan para sahabat yang lain, jangan hanya untuk Ali bin Abi Thalib saja. Fa inna hadza min babit ta'dzim wa takrim. Ini juga dalam bab mengagungkan, memuliakan para sahabat. Fa syaikhan wa amirul mukminin Utsman aula bidzalika minhu. Dua syekh. Siapa yang dimaksud dua syekh di sini? Iya, Abu Bakar wa Umar. Ini yang sudah kita sampaikan. Setiap bidang ilmu kadang ada istilahnya yang sama, namun beda maknanya. Hadis rawahu syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh. Siapa maksudnya? Bukhari wa Muslim. Namun di sini dua syekh dan Amirul Mukminin Utsman lebih utama dengan doa tadi. Yang dimaksud dengan syaikhan siapa? Abu Bakar wa Umar. Dalam bidang akidah kalau ada istilah dua syekh, Abu Bakar wa Umar. Khilafatu syekhain, kekhalifahan dua syekh, Abu Bakar wa Umar. Nah, jadi kalau bagi talibul ilmi, hati-hati ketika melewati buku-buku atau apapun lah, atau dalam khutbah, jangan memakai istilah seperti ini. Ali karramallahu wajhahu atau Ali alaihissalam, cukup sebagaimana para ulama ahli sunnah, Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, ada kisah dikatakan anna al-Hamdani syairu Ali alaihissalam, kita ganti dengan radhiyallahu anhu, qama ilaihi wa huwa yunadil khawarij. Pernah suatu saat tadi al-Hamdani dia berdiri kepada Ali bin Abi Thalib dalam keadaan Ali bin Abi Thalib sedang berdialog dengan kelompok Khawarij, mbahnya teroris. Faqala ya Amiral Mukminin, inna haula yaz'umun annaka hakamta fi dinillahi ar-rijal. Wahai Ali bin Abi Thalib, Amiral Mukminin, mereka kelompok Khawarij menuduhmu berhukum dalam agama Allah dengan hukum manusia. Ini yang sudah kita pernah sampaikan dalam bedah buku dialog antara Abdullah bin Abbas dengan siapa? Kelompok Al-Khawarij. Ya, silakan dengarkan lagi rekaman bedah buku tersebut dan juga baca lagi buku yang sudah kita terjemahkan dari Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala tentang dialog tersebut. Banyak fawaidnya. Intinya Ali bin Abi Thalib dituduh kelompok Khawarij tidak berhukum dengan hukum Allah, alias berhukum dengan hukum manusia. Karena waktu itu beliau ketika mau berdamai dengan Muawiyah, beliau mengutus sebagian sahabat, Muawiyah juga demikian. Kelompok Khawarij mengatakan mereka ini Ali dan Muawiyah berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka semuanya kafir. Itu syubhatnya kelompok Khawarij sepanjang masa, menuduh orang lain nggak berhukum dengan hukum Allah, langsung divonis kafir murtad secara mutlak. Ya, ini diantara kisahnya. Dikatakan wahai Ali, mereka wahai Amirul Mukminin, mereka kelompok Khawarij menuduhmu tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka menuduhmu berhukum dengan hukum manusia. Faqala la wallah, demi Allah tidak. Ma hakamtu makhluqan, aku tidak pernah berhukum dengan makhluk. Innama hakamtul Quran, sesungguhnya aku berhukum dengan Al-Quran. Ini intinya. Beliau mengatakan Al-Quran bukan apa? Makhluk. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Ya, kita teruskan lagi ucapan Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan la wallahi ma hakamtu makhluqan. Tidak, demi Allah, aku tidak berhukum dengan makhluk. Innama hakamtul Quran, aku berhukum dengan Al-Quran. Ini intinya. Beliau membedakan antara Al-Quran dengan apa? Makhluk. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Wa ana lahu muttabi', dan aku mengikuti Al-Quran. Fa ansha'a Al-Hamdani yaqul, maka Al-Hamdani tadi penyairnya Ali bin Abi Thalib menyenandungkan 3 bait syair ini.
untuk menegaskan lagi ucapan Ali bin Abi Thalib tadi. Beliau mengatakan, ayyuhas sa'un, wahai orang-orang yang, ini mungkin itu juga kepada kelompok Khawarij yang yas'auna ila al-fasad ilal khuruj, wahai para kelompok Khawarij yang ingin memberontak, inna aliyan lam yuhakkim fi dini makhluqan, sesungguhnya Ali tidak berhukum dalam agama Allah dengan makhluk. Innama hakamal qur'ana, sesungguhnya beliau berhukum dengan Al-Quran. Wa qad kana bi tahkimihi Al-Quran haqiqan, dan sungguh-sungguh beliau berhukum dengan Al-Quran. A'lamun nasi bil kitabi wa bis sunnah, dan beliau adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu yalhamu taufiqa, dan Allah yang memberikan beliau al-ilham at-taufiq. Kalau kita baca footnote nomor 1, qaulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi munadhatil khawarij ma hakamtu makhluqan inna ma hakamtul Qur'an, rawahu al-Baihaqi fil asma wa sifat. Ungkapan Ali bin Abi Thalib tadi juga diriwayatkan Imam Baihaqi dalam kitab beliau Asma wa Sifat. Kemudian Imam Baihaqi berkata, hadhil hikayatu an Ali radhiyallahu anhu sya'i'atun fima bain alil ilmi. Ungkapan Ali bin Abi Thalib, aku berhukum dengan Al-Quran bukan dengan makhluk, ini sudah viral di tengah para ulama, ya, sudah masyhur di kalangan para ulama. Wala araha sya'at illa an aslin, dan kata beliau, aku tidaklah melihat riwayat ini viral di tengah para ulama dan mereka menerimanya kecuali memang itu ada asalnya alias sahih, ya, wallahu a'lam. Jadi ini isyarat dari Imam Baihaqi, riwayat ucapan Ali bin Abi Thalib insyaallah apa? Sahih tentang Al-Quran bukan makhluk, dengan ungkapan beliau mahakamtu makhlukan inna mahakamtu Al-Quran. Dari ini akidahnya Al-Khalifat Rashid Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Kita baca riwayat berikutnya, namun wallahu alam ini tidak sahih. Poin ke-25, akhbarana Muhammad ibnu Ahmad al-Hafidh qala haddatsana Umar ibnu Ahmad qala haddatsana Abdullah bin Ma'mar al-Balkhi qala haddatsana Ismail bin Bishr qala haddatsana Yahya bin Khalid al-Mahlabi an Ali bin Muhammad an Hamad bin Salamata an Thabit al-Bunani an Ubaid ibni Abdul Ghifari wa kana maulani Nabi SAW itaqatan anin Nabi SAW. Ada hadis yang marfu kepada Rasul SAW yang di situ ada kata-kata idza dzukiral Qur'an fakulu kalamullah. Ada hadis yang dinisbatkan kepada Rasul yang bunyinya apabila disebut tentang Al-Quran katakanlah itu adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Namun sekali lagi dalam footnote-nya wallahu alam disebutkan di situ di akhir footnote ada kata-kata wa fi isnadihi Muhammad bin Ali al-Hanahani dzakara al-Hakim faqala aktsaru ahadisi manakir. Hadis-hadis yang ada dari perawi hadis tersebut itu banyak hadis yang mungkar. Ada salah satu perawi yang mana banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Ya, wallahu alam itu isyarat tentang tidak sahihnya hadis ini, wallahu taala alam. Adapun riwayat berikutnya an Muawiyah ibni Ammar qala suila Ja'far bin Muhammad anil Quran. Ja'far bin Muhammad ditanya, itu Ja'far As-Shadiq rahimahullah ditanya tentang Al-Quran, khaliqun huwa au makhluk, apakah Al-Quran itu khaliq atau makhluk? Maka beliau menjawab, laisa bi khaliqin wala makhluk, dia bukan khaliq sang pencipta dan bukan makhluk, lakinnahu kalamullah azza wa jalla, namun Al-Quran adalah apa? Kalamullah azza wa jalla. Kurang berapa menit? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Taib.
Mungkin perlu tambahkan satu lagi sebagai penutup. Poin ke-26. Akhbarana Abul Qasim Ubaidullah ibnu Ahmad al-Azhari qala haddatsana Abul Qasim Ubaidullah qala haddatsana Ali bin Muhammad al-Basri qala haddatsana Muhammad bin Husain al-Anmati qala haddatsana Yahya bin Yusuf az-Zammi qala wa kataba anhu Yahya bin Ma'in qala kunna inda Abdullah bin Idris bil Kufah. Kata Yahya bin Ma'in, kami pernah duduk bersama Abdullah bin Idris di negeri Kufah. Fa'atahu rajulun, datanglah seseorang kepada beliau, faqal inna indana qauman bi Baghdad yaz'umun anal Qur'ana makhluk. Sesungguhnya ada sekelompok orang di negeri kami Baghdad yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Qala faqala Abdullah bin Idris, maka ulama yang bernama Abdullah bin Idris berkata, minal yahud haula, apakah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk itu dari orang-orang Yahudi? Qala la, bukan. Faminan Nasara, apakah dari orang Nasara? Qala la, bukan. Qala faminal Majus, apakah mereka dari kelompok agama Majusi? Qala la, bukan. Qala wa minas Sabi'in, apakah dari agama Sabi'ah, penyembah bintang? Qala la, bukan. Famin man haula, lalu dari mana orang-orang itu yang mengatakan Al-Qur'an makhluk? Yang bertanya tadi mengatakan min ahli tauhid, mereka ahli tauhid. Qala Ibnu Idris, Abdullah bin Idris pun mengatakan mahaula min ahli tauhid, mereka bukan dari ahli tauhid. Man za'ama anal Qur'ana makhlukun faqad za'ama anallah makhluk wa hada kalamuz zanadiqah. Yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka berarti dia mengatakan Allah itu makhluk. Ini adalah ucapan zindik atau zanadiqah, alias orang-orang kafir, alias orang-orang munafik. Ini salah satu contoh bagaimana kerasnya ucapan ulama salaf terhadap orang-orang yang sudah menyimpang, terutama dalam masalah bab ini yang mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak dilus-elus, namun apa? Dikasih ucapan yang memang layak disampaikan kepada mereka, karena ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa berada di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.